wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ego MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, sekarang saya akan sharing dan sedikit menginformasikan atau merekomendasikan tentang keadaan Arab Saudi dan TKI atau TKW yang ada di Arab Saudi. Tentunya keadaan Arab Saudi saat ini tidak seperti sebelumnya atau sebelum adanya COVID-19 atau wabah virus corona yang hampir ke seluruh dunia. Dan di sini tentunya para TKI, atau TKW yang bekerja di hotel dekat-dekat Madinah, dekat-dekat Masjidil Haram, di situ ada pengurangan, bahkan banyak yang dipulangkan karena hotel yang tidak beroperasi. Karena kenapa? Tentunya karena tidak ada jemaah umroh atau belum dibukanya pelaksanaan ibadah umroh dari luar negeri, atau seperti halnya Indonesia, Pakistan, India, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Situ masih belum dibuka sehingga ada pengurangan, bahkan dipulangkan TKI ke negara asal. Seperti itu para sahabatnya. Maka dari itu kemarin sempat saya ketemu dengan salah satu ibu yang bekerja. Dia menceritakan keluhannya kepada saya. Dia itu bekerja beberapa bulan, dia itu tidak mendapatkan gaji secara normal, tidak mendapatkan gaji secara konsisten, bahkan dia itu sampai nggak mendapat bayaran beberapa bulan hingga dia itu memilih kabur dan dia ingin pulang ke negara asal atau pulang ke negara Indonesia. Di sini karena ibu itu kebetulan tidak mempunyai identitas diri, dia itu ilegal ini tidak mempunyai dokumen resmi seperti itu, sehingga ibu ini pengen pulang dan merasa kesulitan di situ. Itulah perbedaan antara TKI yang ilegal dan TKI yang legal. Sebenarnya sekarang ini kan sudah dibuka untuk penerbangan dari Arab Saudi ke negara Indonesia atau dibuka penerbangan internasional. Dan apabila kita punya dokumen lengkap atau data diri lengkap sebagai TKI, kita mudah untuk pulang. Di situ ada jadwal penerbangan ke Indonesia. Bahkan kemarin ada teman saya yang sudah pulang, cuman kita di karantina, sampai sana karantina beberapa hari. Temanku itu kemarin di karantina, kalau tidak salah sekitar 14 hari karantina. Kalau seperti ibu ini sulit, karena beliau ini tidak resmi atau ilegal. Apabila dia pulang harus menunggu pembukaan tarkir, sehingga nanti akan dipulangkan melalui tarkir. Seperti itu para sahabat ya. Jadi para sahabat, sebelum pergi atau ingin bekerja sebagai TKI atau TKW ke negara lain, di situ harus dipikirkan matang-matang, karena yang kita pikirkan, yang kita harapkan kadang tidak sesuai. Di situ kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar memahami atau pahami. Bahkan ketika kita ingin bekerja ke luar negeri, tentunya kita ke Jakarta, datang ke PT, dan kadang kita mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada visa sebagai
karyawan hotel. Nah, di situ kita harus benar-benar teliti apakah benar itu bekerja di hotel, apakah benar itu peletakannya atau penempatannya di situ di Mekah, di Madinah, atau di Jeddah. Kita harus tahu, karena kadang banyak kejadian yang diinformasikan itu tidak sesuai setelah nyampe di sini. Kadang ditaruh di Riyadh, kadang ditaruh di mana atau di tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya. Seperti itu para sahabat ya. Jangan beranggapan tinggal di luar negeri atau tinggal di negara orang itu enak. Sebenarnya kalau kita bandingkan seperti itu, kita lebih bebas atau lebih enak tinggal di negara sendiri. Karena saya tahu, saya pun sama sebagai TKI, sebagai divisa. Dimana saya datang ke sini tentunya pertama itu niat ibadah, melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ziarah atau berkunjung ke makam Rasulullah SAW, pemakaman Baqi', mendapat barokah dari beliau atau mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan para masyayikh, para abatih, para alim ulama yang dimakamkan di Makkah. Nah, di samping itu kita ingin berubah nasib untuk masa depan itu lebih baik ke depannya, seperti itu. Itu pasti mempunyai tujuan seperti itu. Dan jangan ada keinginan untuk selamanya bertempat tinggal di luar negeri atau di negaranya orang. Karena yang jelas peraturan yang diberikan pemerintah Arab Saudi, pemerintah seperti halnya apabila kita menjadi TKI di Malaysia, peraturan yang diberikan pemerintah atau negara tersebut jelas beda. Tentunya kita harus mempunyai paspor, mempunyai iqamah atau data-data lengkap untuk data diri. Contohnya seperti ibu kemarin yang sempat bertemu dengan saya, dia tuh ilegal sehingga dia ingin pulang ke negara asal, mengalami suatu kesulitan. Dia tuh harus menunggu kapan kebijakan pemerintah Arab ini akan bisa membuka takhir dan kapan bisa memulangkan orang-orang yang ilegal. Karena sekarang walaupun polisi itu tahu bahwa tidak resmi atau tidak ilegal, dia itu tidak berani untuk menangkapnya karena keadaannya seperti ini sekarang. Jadi para sahabat, apabila ingin bekerja ke luar negeri, tentunya saya tekankan untuk benar-benar harus di-prepare sebelumnya, harus benar-benar siap untuk menerima rintangan, hambatan. Karena yang jelas untuk menjadi orang sukses itu benar-benar butuh pengorbanan para sahabat ya. Seperti itu. Kita sebagai devisa, sebagai pejuang rial yang ada di Arab Saudi, tentunya kita akan berbagi pengalaman. Seperti apa hidup di luar negeri, seperti apa sebagai devisa yang bekerja di Arab Saudi atau di luar negeri. Seperti itu para sahabat. Saya di sini sharing dan memberi gambaran atau motivasi bagaimana untuk para sahabat atau pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bekerja sebagai TKI luar negeri, kita harus benar-benar hati-hati karena di situ banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti halnya visa yang diinformasikan atau yang ditawarkan. Walaupun kita ditawarkan sebagai karyawan hotel dan karyawan ini penempatannya di sini itu kadang tidak sesuai para sahabat ya. Dengan gaji yang dijanjikan segini, tapi setelah kita nyampe di sini tidak sesuai. Itu harus benar-benar diperhatikan. Dan jangan mempunyai inisiatif untuk selamanya bertempat tinggal di negaranya orang. Kita harus
setelah ada modal, setelah kita bisa stabil, kita harus kembali ke negara asal. Biar kenapa? Kita tuh tenang, tidak jauh dari keluarga. Tentunya menjadi TKI di situ penuh pengorbanan. Pertama, kita jauh dari keluarga. Yang jelas kita akan kangen, akan rindu kepada keluarga kita. Seperti itu, para sahabat. Jadi perbedaannya untuk TKI legal dan TKI yang legal justru sangat-sangat beda, para sahabat ya. Kalau kita sebagai TKI legal, tentunya kita lebih mudah untuk bepergian, untuk pulang kembali ke sini lagi, itu lebih mudah. Tapi kalau ilegal, tentunya gak ada dokumen, di situ kita banyak risiko. Contohnya seperti ibu yang bertemu dengan saya kemarin, dia tuh tidak mendapat gaji. Dia tuh bekerja beberapa bulan tapi dengan gaji yang tidak konsisten, kadang dibayar, kadang enggak, sehingga ibu itu memilih keluar karena tidak mendapat gaji dari majikannya. Karena kan bekerja di sini, di situ diforsir, tidak berhenti, kadang istirahatnya cuma sebentar. Untung-untung atau syukur-syukur kalau kita mendapat majikan yang baik. Karena di situ kita harus sabar, harus benar-benar menerima. Emang seperti ini resiko yang kita hadapi, seperti itu para sahabat ya. Jadi saya informasikan dan saya tekankan lagi kepada para sahabat dimanapun Anda berada yang ingin bekerja sebagai TKI, di situ harus benar-benar dimatangkan atau di-prepare sebelumnya. Dan kita apabila dapat informasi visa yang dijanjikan seperti ini, kita harus bertanya ke orang yang lebih berpengalaman. Bahkan kita bisa tanya langsung ke pihak PT yang bersangkutan, seperti itu sahabat ya. Mungkin cuma ini untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.